Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 SD, yaitu bab 9 mengenal salat Jumat, duha dan tahajud. Perkara salat kita dianjurkan untuk membiasakannya mulai dari usia dini, dari usia yang masih kecil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u syrin wa fariqu bainahum fil madaji." Rawahu Abu Daud an Amri bin Su'aib an abihi an jaddi. Artinya, perintahkanlah anak-anak kalian agar melaksanakan salat ketika berusia 7 tahun. Pukullah mereka ketika berumur 10 tahun. Pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud dari Amir bin Su'aib dari ayahnya dan dari kakeknya. Dari hadis ini dapat kita ambil hikmahnya, yaitu membiasakan atau mendidik anak-anak belajar sholat, belajar mendirikan sholat dari umur 7 tahun. Kemudian kalau sudah berumur 10 tahun mereka belum juga melakukan sholat, maka pukullah. Nah, anak-anak sekalian, jika kalian sekarang sudah berumur 10 tahun namun belum juga mendirikan sholat, itu artinya orang tua kalian sudah boleh melakukan hukuman terhadap kalian. Misalnya, kalian biasanya jajan dikasih uang 10.000, sekarang dikasih 5.000 saja. Atau bahkan untuk hari ini karena sering tinggal sholat, tidak dikasih uang jajan. Anak-anak sekalian, anak-anak yang soleh dan solehah, pada kali ini kita akan membahas tentang sholat Jumat. Pernah dengar sholat Jumat? Tambahkan anak-anakku yang laki-laki, apakah kalian sudah pernah sholat Jumat? Atau barangkali ada yang sering meninggalkan sholat Jumat. Nah, kemudian apa keistimewaan hari Jumat itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hari Jumat adalah tuannya semua hari dan hari yang paling agung. Bahkan bagi Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat lebih agung daripada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, inilah keistimewaan hari Jumat. Pada malamnya dan siang hari Jumat, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Tahu anak-anak apa surat Al-Kahfi? Kemudian kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena hari Jumat ini adalah hari yang istimewa, hari yang agung, maka Allah Subhanahu wa taala
perintahkan umat Islam untuk mendirikan sholat Jumat. Nah, perintah tersebut diterangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jum'ah ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 9. Nah, anak-anakku sekalian, perintah sholat Jumat ini diwajibkan kepada Muslim yang laki-laki. Nah, kita lanjutkan dengan pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur di hari Jumat. Sholat Jumat didahului dengan buat khutbah. Kemudian orang yang membaca khutbah disebut juga dengan khatib. Kemudian apa hukumnya sholat Jumat? Hukum sholat Jumat itu adalah fardu ain, artinya kewajiban setiap orang. Sholat Jumat diwajibkan atas orang laki-laki atau orang Islam yang laki-laki. Kemudian apa hukumnya sholat Jumat? Hukum sholat Jumat. Sholat Jumat itu wajib bagi yang pertama Muslim, artinya orang Islam. Yang kedua laki-laki. Yang ketiga merdeka. Kemudian yang keempat baligh dan berakal sehat. Yang kelima penduduk tetap atau mukim, berarti orang yang melakukan perjalanan atau musafir tidak termasuk. Kemudian bebas dari aneka halangan yang dibenarkan oleh agama. Apa saja itu halangan yang dibenarkan agama? Di antaranya adalah sakit atau orang yang bertugas menjaga orang yang sakit parah. Demikian juga dengan cuaca yang tidak bersahabat, seperti hujan yang sangat lebat atau terik panas matahari yang sangat, ataupun dingin yang menyengat. Termasuk juga halangan yang dibenarkan itu adalah rasa takut terhadap diri, bahkan harta yang dikhawatirkan hilang. Siapa saja yang tidak berkewajiban mengerjakan sholat Jumat? Di antaranya adalah perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Termasuk juga orang yang melakukan perjalanan jauh atau sering disebut dengan istilah musafir. Jika kita akan melakukan sesuatu, tentunya kita harus mempersiapkan segala sesuatu untuk melakukan aktivitas.
Begitu juga dengan sholat Jumat. Nah, apa persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita berangkat menuju masjid untuk melakukan sholat Jumat? Rasulullah SAW menganjurkan jika hendak pergi sholat Jumat, hendaklah kita mandi, kemudian memakai pakaian yang paling baik dan memakai wangi-wangian. Berikut tata cara melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, menyegerakan pergi ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Yang kedua, masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan berdoa. Kita harus membaca doa sebelum masuk ke masjid. Berikut adalah doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Nah, anak-anakku sekalian, siapa yang sudah hafal doa ini? Doa masuk masjid. Nah, kalau belum hafal, mari kita ulangi dan ikuti secara bersama. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Lagi. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ulangi sekali lagi. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Tata cara sholat Jumat yang ketiga adalah menjaga adab di dalam masjid. Bagaimana adab dalam masjid? Di antaranya adalah menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, dan juga keamanan. Sehingga kita tidak mengganggu orang-orang yang datang ke masjid untuk melakukan ibadah. Keempat, dianjurkan melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan ketika kita masuk ke masjid sebagai penghormatan. Berikut niat sholat tahiyatul masjid. Usalli sunatan tahiyatul masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 5. Dianjurkan melakukan sholat sunnah lain sebelum dikumandangkan azan. Yang keenam, ketika masuk waktu zuhur, muazin mengumandangkan azan. Orang yang mengumandangkan azan disebut juga muazin. 7. Khatib menyampaikan 2 khutbah di atas mimbar sambil berdiri. Khutbah pertama dan kedua dipisah dengan khatib duduk. Ketika khatib duduk, jemaah dianjurkan untuk berdoa. Waktu antara 2 khutbah termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Sekarang coba perhatikan gambar. Di gambar pertama, itu khatib menyampaikan khutbah yang pertama. Kemudian gambar kedua adalah khatib duduk di antara 2 khutbah. Duduk di antara 2 khutbah ini termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Kita lihat di sana khatib berdoa dan para jemaah juga berdoa. Kemudian gambar yang ketiga, khatib melanjutkan khutbah yang kedua. 8. Setelah khatib selesai berkhutbah, muazin mengumandangkan iqamah. Kemudian dilanjutkan dengan salat berjamaah. 9. Dalam pelaksanaan salat berjamaah,
meluruskan dan merapatkan saf atau barisan merupakan keutamaan dan kesempurnaan salat berjamaah, termasuk dalam salat Jumat. 10. Salat Jumat 2 rakaat dilaksanakan secara berjamaah yang dipimpin oleh seorang imam. Tata cara salat Jumat sama dengan salat fardu lainnya. Berikut niat salat Jumat. Usolli fardal Jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu ketika kita menjadi makmum. Kemudian ketika kita jadi imam, usolli fardal Jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Saya niat salat fardu Jumat 2 rakaat dengan menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Ke-11. Zikir dan berdoa setelah melakukan salat Jumat.